Kita melanjutkan pelajaran kita di Injil Yohanes, dan di sini kita menginjak ke pesan perpisahan Tuhan Yesus. Bagian pertama itu terdiri dari pasal 13 ayat 31 sampai pasal 14 ayat 31. Memang di dalam Perjanjian Lama ada beberapa pesan perpisahan. Carson menyebut pesan perpisahan Yakub di dalam Kejadian pasal 49, Yosua di dalam Yosua 22 sampai 24, dan Raja Daud di dalam 1 Tawarik pasal 28 dan 29. Seluruh kitab ulangan juga dapat dianggap pesan perpisahan dari Musa pada orang Israel. Di sini kita membaca pesan perpisahan Tuhan Yesus Kristus, tetapi ada perbedaan yang besar. Dia berpisah untuk sementara. Dia akan meninggal dunia, dia akan mati. Tetapi dia juga tahu bahwa dia akan bangkit dari kuburan itu. Bagian kita di dalam video ini adalah pasal 13 ayat 31 sampai 38. Di sini Tuhan Yesus menubuatkan penyangkalan Petrus. Ya, tema pertama di dalam pesan perpisahan Tuhan Yesus Kristus terkait dengan kemuliaan Allah dan juga kasih. Dengan pemahaman ini, mereka dan kita juga belajar bagaimana hidup sebagai murid Tuhan Yesus Kristus. Di dalam pasal 13 sampai 16, murid-murid Tuhan berbicara 8 kali, dan Tuhan Yesus menanggapi perkataan mereka. Simon Petrus adalah yang pertama untuk berbicara. Dia begitu yakin bahwa dia akan tekun pada Tuhan. Pasal 13 ayat 31. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Tense aorist, tense masa lalu yang paling mendasar, dipakai untuk kata dipermuliakan. Untuk kedua kali, kata dipermuliakan dipakai di dalam ayat ini. Pemakaian aorist tense memberi kesan, mungkin ini boleh diterjemahkan, ya, sekarang anak manusia mulai dipermuliakan, dan Allah mulai dipermuliakan di dalam dia. Dan mengapa ini harus dikatakan pada titik ini? Karena dengan menyuruh Yudas pergi untuk melakukan apa yang akan Yudas lakukan, Tuhan Yesus membiarkan proses pengkhianatannya untuk supaya berjalan. Tuhan berkata, sekarang, mungkin karena dengan mengutus Yudas, segala sesuatu akan berjalan lancar. Pengkhianatan, penyaliban, dan kematian. Mungkin manusia berkata, celakalah, atau malu. Tetapi bagi Tuhan Yesus, ini merupakan kemuliaan. Salib adalah kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Ya, paling tidak untuk dua alasan. Alasan pertama adalah salib merupakan ketaatan Tuhan Yesus yang sempurna. Dia diutus oleh Allah Bapa untuk disalibkan. Dan dia berhasil dengan sempurna. Dia dengan sempurna tunduk pada kehendak dia yang mengutus Tuhan. Alasan yang kedua adalah bahwa salib bukan akhir kisah. Dia tahu dia akan bangkit dari kuburan. Dia tahu dia akan naik ke surga. Juga Allah dipermuliakan di dalam Tuhan karena Allah dengan menyatakan kasih-Nya secara ajaib, dengan rela mengutus anak yang tunggal untuk menyelamatkan dunia ini. Maka kita melihat bahwa kemuliaan Allah Bapa dan kemuliaan Tuhan Yesus sangat erat kaitannya. Pasal 13 ayat 32. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Memang menurut ayat 31, Allah telah
ya, dipermuliakan di dalam ketaatan Tuhan Yesus Kristus, tetapi Allah juga akan mempermuliakan dia. Allah akan membangkitkan dia dari kuburan. Allah akan menaikkan dia ke surga. Dan ini akan terjadi dengan segera. Tidak perlu menantikan kebangkitan umum pada hari akhir. Pasal 13 ayat 33, Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula, aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Tuhan Yesus mulai menceritakan mengenai pengkhianatannya, kematiannya, dan kenaikannya ke surga dengan kata-kata yang lemah lembut. Lebih dahulu di dalam pasal 7 ayat 34, dia menjelaskan mengenai keberangkatannya kepada orang-orang Yahudi. Ternyata ini juga berlaku untuk murid-muridnya, dan sudah tiba waktunya mereka harus diberitahukan juga. Dia tidak menjelaskan istilah tempat, mungkin ini merujuk pada kematiannya di kayu salib, atau pada kenaikannya ke surga. Di posisi utama, di meja makan Paskah, Tuhan Yesus mengambil peranan sebagai ketua keluarga, dan dia berbicara kepada murid-muridnya sebagai anak-anak. Istilah ini, teknia, dipakai oleh seorang bapa mengenai anaknya sendiri, dan di dalam perjanjian baru hanya Yohanes memakai kata ini. Pasal 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula supaya kamu saling mengasihi. Standar kasih yang diperintahkan di sini adalah kasih Tuhan Yesus Kristus. Carson mengamati bahwa pemahaman kita mengenai besarnya kasih itu bertumbuh selama kita bertumbuh di dalam Kristus. Di dalam firman Allah ada perintah seperti perintah baru ini, misalnya di dalam Imamat pasal 19 ayat 18, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Tetapi perintah ini bersifat baru karena standar baru dan juga karena lingkungan, yaitu jemaat orang percaya, juga baru. Perbandingan antara kasih yang diperintahkan di dalam 1 Korintus pasal 13 dan kasih yang diatur dan ukur di dalam kelima kitab Musa menyatakan sifat baru dari perintah kasih di dalam bagian ini. Ya, tema perintah baru ini dikemukakan di sini pada permulaan pesan perpisahan Tuhan Yesus Kristus, tetapi karena keberangkatan Tuhan Yesus Kristus begitu berat bagi Petrus dan mungkin bagi kawan-kawan Petrus, Tuhan Yesus menunda penjelasan yang lebih lanjut mengenai perintah baru ini sampai akan dijelaskan di dalam pasal 15 ayat 9 sampai 16. Pada titik ini, dia hendak menjelaskan lebih lanjut mengenai keberangkatannya. Istilah kasih, agapao, sudah dipakai 10 kali di dalam Injil Yohanes, tetapi ini pertama kali ini kasih merupakan perintah. Ini jangan mengherankan kita. Di sini kita menginjak ke bagian Injil Yohanes yang menceritakan bagaimana kita hidup sebagai murid. Dia membasuh kaki mereka sebagai pernyataan dan contoh
kasih yang rendah hati, kasih yang sungguh kasih. Saling mengasihi adalah suatu unsur luar biasa di dalam kehidupan murid, kehidupan pengikut Kristus. Kasih bukan merupakan syarat untuk keselamatan, maka kasih tidak ditekankan di dalam pasal-pasal yang sebelumnya yang menceritakan bagaimana masuk ke dalam kerajaan Allah dengan iman dan iman saja. Ya, walaupun bukan syarat untuk selamat, kasih adalah unsur yang sangat penting dalam proses pemuridan. Murid Tuhan Yesus saling mengasihi. Pasal 13 ayat 35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Memang jika kita saling mengasihi dengan kasih yang semacam itu, ya semua orang akan tahu bahwa kita adalah murid Tuhan Yesus Kristus. Di mana saja di dalam Injil Yohanes kita membaca perkataan kalimat seperti jika kamu menuruti aku, atau di sini jika kamu saling mengasihi, kata yang dipakai untuk jika itu an dan bukan Kata jika ini adalah kata an yang berarti ya jika dan mungkin ini terjadi, mungkin tidak terjadi. Ini bukan yaitu jika yang sering boleh diterjemahkan karena. Ini berarti karena Tuhan Yesus secara konsisten berkata bahwa orang percaya mungkin menuruti kehendaknya, mungkin tidak taat padanya. Pasti adalah akibat yang indah jika kita taat. Dalam kasus ini, akibat yang indah adalah semua akan tahu bahwa engkau adalah muridku. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah berkata, setiap orang yang percaya kepadaku pasti akan selalu menuruti kehendakku. Dia berkata, jika. Ini janji yang bersyarat, tetapi ini janji yang bersyarat yang sangat indah. Mari kita memastikan bahwa kita menggenapi syarat itu. Pasal 13 ayat 36. Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuan, itu kata kurios, Tuan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus kepadanya, ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Nampaknya kata-kata mengenai kepentingan kasih tidak begitu menarik bagi Petrus. Tetapi perkataan Tuhan Yesus mengenai keberangkatannya bergema di dalam telinga Petrus. Maka dia harus bertanya, harus minta penjelasan lebih lanjut. Di dalam jawaban Tuhan Yesus, dia beralih dari istilah kamu yang merujuk pada beberapa orang, murid-murid, dia pakai kamu yang tunggal, bukan kamu yang jamak di dalam bahasa asli. Dia berbicara secara khusus kepada Petrus. Jawaban Tuhan Yesus bersifat samar-samar, tetapi juga lemah lembut. Dia tambah bahwa kelak engkau akan mengikuti aku. Dan memang setelah Petrus dipulihkan di dalam Yohanes pasal 21, dia sungguh mengikuti Tuhan. Lebih lanjut di dalam Yohanes pasal 21 ayat 18 dan 19, kita membaca nubuatan bahwa Petrus akan mengikuti Tuhan Yesus Kristus sampai kematian di kayu salib. Ya, nampaknya Tuhan Yesus mau meneruskan penjelasan mengenai kasih, tetapi karena Petrus berkeberatan, itu harus diurus sebelum dia dapat kembali ke tema ini sekali lagi di Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 16. Sebenarnya
pertanyaan Petrus, mungkin itu agak kurang sopan. Tuhan Yesus berbicara mengenai kasih, dan Petrus mengabaikan perkataan mengenai kasih karena sesuatu yang lain lebih penting bagi dia. Pasal 13 ayat 37, kata Petrus kepadanya, Tuhan, di sini kata kurios lagi, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Pernyataan Tuhan Yesus di dalam ayat 33 dan ulangannya di dalam 36 sangat sulit diterima oleh Petrus. Dia belum siap menerima bahwa dia tidak mampu mengikuti Tuhan. Petrus yakin bahwa dia mampu. Ternyata keyakinan itu ada pada dirinya sendiri, bukan pada Tuhan Yesus Kristus. Kemungkinan bahwa sesuatu dapat terjadi sehingga dia tidak dapat mengikuti Rabi yang terkasih ini di luar jangkauan pikiran Petrus. Dia memang sangat mengasihi Tuhan Yesus, tetapi dia masih belum dewasa dalam iman itu. Dia belum memahami kelemahan dirinya, dan dia juga belum memahami bahwa Raja Yesus harus menderita di kayu salib. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat 11, Tuhan berkata, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan Petrus memakai beberapa kata itu, tetapi dia menempatkan dirinya di dalam kalimat itu sebagai orang yang akan memberikan nyawanya bagi orang lain. Pernyataan Petrus bersifat ironis dari dua segi. Pertama, ternyata dia tidak akan menyerahkan nyawanya, dia akan lari, ketakutan dan lari sama seperti yang lain. Dan kedua, bukan Petrus yang akan menyerahkan nyawanya bagi orang lain, tetapi Tuhan Yesus yang akan memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Pasal 13 ayat 38, jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya, amin, amin. Aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tuhan Yesus mengulangi pernyataan Petrus untuk menekankannya. Tetapi menurut pasal 21 ayat 18 dan 19, Peter memang akan dibunuh mati syahid. Tetapi pada waktu kalimat ini diucapkan, belum waktunya. Ke-12 jam yang disebut di dalam pasal 11 ayat 9 belum lewat bagi Petrus. Pada waktu yang diceritakan di dalam bagian ini, dia belum siap mati syahid, walaupun dia merasa siap. Oleh karena dia punya keyakinan pada dirinya sendiri, Tuhan Yesus harus menceritakan nubuatan mengenai pengkhianatan Petrus. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Petrus harus memahami bahwa bukan dia yang akan memberikan nyawanya bagi orang lain, tetapi Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang akan menyerahkan dirinya untuk orang lain, untuk Petrus. Nubuatan mengenai ayam dan penyangkalan memang digenapi di dalam pasal 18 ayat 27. Tidak ada kata Petrus lagi di dalam pesan perpisahan ini. Jadi, pasal 13 ayat 31 sampai 38, dalam firman ini, Tuhan Yesus mulai mempersiapkan ke-11 murid yang setia itu, supaya mereka dapat menghadapi kematiannya yang semakin dekat. Perintah baru supaya kamu saling mengasihi merupakan sebagian dari persiapan itu.
Tuhan juga perlu menolong Petrus yang terlalu yakin akan dirinya sendiri.